Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Laila Tulhuzana. Pada video kali ini kita masuk bab yang keenam, yaitu Linux installation. Di mana pada bab yang keenam ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan download dan install VirtualBox, kemudian kita akan install Debian, dan yang terakhir kita akan install Ubuntu. Oke, kita langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu download dan install VirtualBox. Oke, jadi untuk kedetailan VirtualBox itu apa dan mengapa VirtualBox, kemudian apa itu virtual machine, kita akan bahas pada pembahasan yang pertama ini. VirtualBox merupakan platform virtual machine, yang mana banyak sekali platform virtual machine selain VirtualBox. Contohnya seperti VMware Workstation dan platform lainnya. Namun yang gratis dan tidak berlisensi itu hanya VirtualBox. Dan selain VirtualBox itu berlisensi atau berbayar. VirtualBox sendiri memiliki fitur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Dan apa itu virtual machine? Dimana pada video sebelum-sebelumnya saya sering ya sebut tentang virtual machine, VM, atau GWS itu. Jadi virtual machine merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Contohnya di laptop saya ini, saya bisa membuat server, saya bisa membuat komputer, saya bisa membuat router, dan yang lainnya. Jadi virtual machine itu software yang digunakan untuk media pembelajaran. Jadi misalkan teman-teman belajar konfigurasi server atau lainnya, teman-teman tidak harus beli servernya langsung. Teman-teman bisa mempelajari lebih dulu bagaimana konfigurasinya, mengenai bagaimana tampilannya, itu menggunakan VirtualBox atau menggunakan virtual machine secara gratis ya. Untuk instalasinya sendiri, teman-teman bisa di website virtualbox.org. Oke teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman bisa buka aplikasi pencarian ya, seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan virtualbox.org. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat ya tampilan dari website VirtualBox-nya. Di sini kita ke download. Untuk teman-teman, apabila teman-teman sudah install VirtualBox, itu teman-teman tidak perlu installnya lagi ya. Namun kalau misalnya teman-teman mau download, bisa download dulu. Nah, di sini ada VirtualBox ya versi 7.1. Di sini sebelumnya teman-teman harus memilih host OS-nya terlebih dahulu host OS yang digunakan oleh laptop teman-teman. Apabila menggunakan Windows ya klik Windows host, dan apabila menggunakan macOS ya klik macOS, apabila Linux ya klik yang Linux, dan seterusnya. Di sini karena saya menggunakan Windows host, saya akan klik Windows host. Nah, bisa dilihat ya di sini ia akan otomatis mendownloadnya. Karena sebelumnya saya sudah mendownload, jadi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman apabila ingin kembali ke versi sebelumnya, itu bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa cari saja di sini, ketikan download VirtualBox versi 6.1 atau sebelumnya. Seterusnya ya. Bisa dilihat ya di sini. Dari VirtualBox versi 6.1. Ini banyak ya pilihannya teman-teman untuk host OS-nya. Kalau teman-teman ingin mendownload yang versi 6.1 atau sebelum-sebelumnya, bisa ya teman-teman, tinggal ketikkan saja download VirtualBox versi berapa begitu. Dan di sini juga sama, teman-teman harus memilih host OS yang digunakan oleh laptop teman-teman. Bisa misal Windows ya klik Windows host, macOS ya macOS, Solaris, Linux. Kemudian untuk Linux sendiri di sini juga banyak ya teman-teman pilihannya. Ini tinggal teman-teman klik saja, maka ia akan otomatis mendownload. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang mana pada pembahasan sebelumnya kita telah menginstal ya yang namanya VirtualBox. Yang mana ini merupakan software atau aplikasi sebagai penampungan virtual machine kita. Di dalam VirtualBox ini kita akan install virtual machine atau OS yang akan kita perlukan pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration, yaitu install Debian dan juga install Ubuntu. Nah, kenapa saya pilih Debian juga? Dan kenapa ada Debian dan juga Ubuntu? Karena terdapat perbedaan konfigurasi di keduanya. Jadi ketika teman-teman melakukan konfigurasi server pada lapangan dan terdapat OS Debian dan juga Ubuntu ini, jadi teman-teman tahu bedanya di mana. Karena Debian dan Ubuntu sendiri memiliki fitur yang berbeda pada beberapa konfigurasinya. Nah, seperti yang kita tahu, Debian merupakan salah satu OS Linux. Dan untuk tampilannya itu kurang lebih sama seperti Ubuntu. Ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita langsung saja, kita akan install Debian-nya. Di sini teman-teman bisa buka Microsoft Edge atau aplikasi pencarian yang lainnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa browse, download Debian server. Kemudian kita scroll. Nah, kita pilih yang ini ya, downloading Debian USB/CD/DVD image via HTTP/FTP. Kita klik.
Nah, bisa dilihat ya itu tampilan dari websitenya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kemudian kita pilih yang DVD dan kita klik yang AMD 64. Klik. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang Debian 12.7 AMD 64 DVD 1 ISO. Ini teman-teman bisa klik saja filenya. Nanti dia akan otomatis mendownload ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka virtual box-nya. Kemudian di sini kita akan install yang namanya Debian. Di sini teman-teman bisa langsung saja klik New. Kemudian di sini kita beri nama yaitu Debian server. Nah, untuk type-nya dia adalah Linux dan versinya Debian 64 bit. Jadi ini dia akan menyesuaikan dengan nama yang kita buat ya teman-teman. Karena saya buat Debian, jadi dia akan mendeteksi Debian. Namun jika namanya random, maka nanti ia akan bingung untuk menyesuaikan hostnya itu memakai apa. Jadi ini itu tergantung dari nama yang kita beri. Nanti dianya akan menyesuaikannya teman-teman. Dan di sini kita klik next saja. Dan di sini memory size bisa diatur ya teman-teman. Bisa teman-teman atur sendiri. Di sini saya langsung saja klik next. Kemudian di sini kita pilih create virtual hard disk now. Dan kita pilih create. Dan di sini hard disk file type ini VDI FTP ya teman-teman. Kita klik next. Dan di sini kita klik next. Dan di sini juga kita langsung saja klik create. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung saja merunningnya ya, running. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, karena di sini saya belum masukkan file ISO, jadi kita masukkan dulu file ISO dari Debian-nya. Kita klik cause a virtual optical hard disk file, dan di sini kita klik add. Dan di sini kita pilih yang Debian ISO Debian-nya. Kita klik open. Kita pilih yang Debian-nya, kemudian kita choose. Dan kita klik start. Dan kita tunggu. Jika sudah seperti ini, teman-teman pilih yang graphical install. Ini terdapat dua opsi untuk menginstal Debian, ada install dan graphical install. Untuk awalan atau ketika teman-teman baru belajar menggunakan Debian, teman-teman bisa menggunakan graphical install karena untuk installnya ia akan lebih mudah tampilannya. Kalau install saja ia hanya menampilkan CLI. Kalau graphical install, teman-teman bisa menggunakan kursor, memilih opsi pada instalasi, dan terdapat tampilan yang familiar. Kita tunggu. Lalu di sini kita diminta untuk memilih bahasanya ya teman-teman. Di sini kita bisa cari bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat ya. Ini ada bahasa Indonesia. Di sini kita bisa continue. Kemudian di sini untuk negara, kawasan atau daerahnya kita pilih Indonesia. Kita klik lanjut. Kemudian untuk pengaturan keyboardnya teman-teman bisa pilih yang Inggris Amerika. Kita klik lanjut. Kita tunggu sampai si proses yang di sininya itu selesai teman-teman. Di sini kita harus masukkan nama hostnya dulu untuk server kita. Di sini opsional ya teman-teman, mau memberi nama apa. Di sini saya akan memberi nama Laila hostnya, dan kita lanjutkan. Dan nama domainnya juga opsional ya teman-teman. Di sini saya akan memberi nama teman Laila juga. Lalu kita lanjutkan. Kemudian di sini kita diminta untuk masukkan kata sandi root. Jadi nanti ada dua kata sandi untuk login ke server kita, dan ada juga kata sandi root. Nah kan kata sandi root itu kata sandi yang paling rumit, karena ketika root bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka ini sangat berbahaya ya, karena root sendiri merupakan akses file yang paling tinggi. Saya gunakan kata sandi yang sama saja untuk memudahkan, karena kita juga baru belajar ya. Di sini saya akan memberi kata sandi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita masukkan kata sandi verifikasi 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan ya teman-teman. Dan di sini kita masukkan nama lengkap kita, Lailatul Masalah. Kemudian kita lanjutkan. Nah di sini juga kita diminta untuk nama untuk akun kita. Di sini saya akan memberi nama Laila saja. Kemudian kita lanjutkan. Dan di sini kita juga diminta untuk memasukkan kata sandi, di mana ini adalah kata sandi untuk masuk ke server kita. Di sini saya akan memberi kata sandi 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. Kemudian untuk kata sandi verifikasinya kita saya samakan saja teman-teman. Dan kita lanjutkan. Kita tunggu. Di sini kita diminta untuk memilih zona waktu di daerah kita.
Di sini pastikan kita pada zona waktu yang mana, WIB, WITA, atau WIB ya teman-teman. Karena saya di daerah Jawa, jadi saya pilih yang WIB. Kemudian kita lanjutkan, dan di sini kita tunggu. Kemudian untuk metode pemartisiannya kita pilih yang terpadu, gunakan seluruh harddisk ya teman-teman. Kemudian kita klik lanjutkan, dan di sini juga klik lanjutkan. Kemudian untuk pola partisinya, ini kita pilih yang disarankan untuk pemula, yaitu semua berkas di satu partisi. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian di sini kita klik selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke harddisk. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada dua opsi ya untuk tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk. Di sini kita bisa pilih ya, kita lanjutkan, kita tunggu sampai pemasangan sistem dasar ini selesai. Di sini kita sudah selesai pada proses tadi ya. Di sini kita disuruh memilih. Di sini ada dua opsi dari memindai media instalasi. Ini kita bisa pilih yang tidak ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik lanjut. Kemudian di sini gunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Di sini kita bisa pilih yang tidak, kemudian lanjutkan. Dan di sini kita tunggu lagi sampai proses instalasi dari Debian ini selesai teman-teman. Dan di sini kita disuruh memilih lagi ternyata teman-teman. Di sini berpartisi dalam survei penggunaan pakai Debian. Di sini kita pilih yang tidak dan kita lanjutkan. Oke, di sini terdapat opsi lagi ya teman-teman, di mana kita akan memilih perangkat mana saja yang akan kita install atau kita perlukan. Di sini kita memerlukan apa saja. Di sini ada Debian Desktop Environment, GNOME, dan lain-lain. Yang mana semua opsi ini tidak akan kita gunakan kecuali Debian Desktop Environment dan juga perkakas sistem standar. Di sini GNOME-nya kita tidak usah checklist ya teman-teman. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman, di bagian ini juga merupakan bagian penting ya, karena ini menentukan hasil instalasi Debian-nya nanti, dimana akan menjadi GUI atau CLI. Apabila kita mengklik Debian Desktop Environment dan juga perkakas, maka dia akan menghasilkan GUI atau graphical install. Tapi apabila ini tidak di checklist Debian Desktop Environment-nya, ia akan menghasilkan instalasi Debian CLI atau text. Di sini kita checklist ya yang Debian Desktop Environment dan juga perkakas sistem standarnya. Kemudian di sini kita lanjutkan. Kita tunggu ya sampai si penginstalan Debian-nya ini selesai. Oke, di sini instalasinya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita pilih lanjutkan untuk membooting ulang. Kita klik lanjutkan. Oke, di sini sedang proses ya teman-teman. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai teman-teman. Ini merupakan tampilan awal dari hasil install Debian-nya. Di sini kita bisa langsung saja masuk ke Debian-nya. Kita klik kita. Kemudian di sini kita masukkan sandi yang sudah kita buat. Tunggu. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman, tampilannya seperti laptop pada dasarnya. Lalu di sini kita bisa klik selanjutnya teman-teman. Dan untuk pengetikannya ini kita bisa pilih yang Inggris dan kita klik lanjutkan. Kemudian ini kita bisa klik lanjutkan juga. Kemudian untuk sambungan akun daring ini bisa kita lewati dulu. Oke, ini sudah selesai, kita bisa mulai memakai Debian. Ini adalah tampilan dari Debian-nya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini, seperti pada desktop umumnya. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu kita install Ubuntu. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa diperhatikan ya. Jika di sini masih terdapat Ubuntu, teman-teman bisa hapus saja, baik itu Ubuntu server, clone, atau yang lainnya. Teman-teman bisa hapus saja karena pada pembahasan selanjutnya
akan selalu menggunakan Debian server dan juga Ubuntu server yang akan kita buat di sini. Cara hapusnya, teman-teman bisa arahkan kursornya pada Ubuntu yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan pilih remove. Kemudian di sini teman-teman pilih yang delete all file, karena apabila teman-teman pilih yang remove only, nanti dikhawatirkan penyimpanan dari server teman-teman yang hapus itu masih ada, sehingga itu memenuhi storage teman-teman. Jadi kita pilih yang delete all file saja. Kita pilih yang delete all file. Oke, di sini videonya sudah terhapus. Kemudian sekarang kita akan install Ubuntu. Oke, sekarang kita akan install Ubuntu. Jadi teman-teman bisa langsung saja buka aplikasi pencariannya seperti Google Chrome, Google Edge, atau yang lain. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di sini teman-teman bisa search Ubuntu release. Bukan Ubuntu download ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang paling atas, kita klik. Nah, bisa dilihat ya, ini tampilan dari website release ubuntu.com ya. Kemudian bisa kita lihat ya, di sini banyak pilihannya ya teman-teman. Kemudian di sini di release of Ubuntu are available. Nah, di sini kita bisa pilih yang Ubuntu dengan titik 04.5 Maicen Jellyfish. Kemudian kita klik. Kemudian di sini terdapat dua opsi ya teman-teman, desktop image dan server install image. Karena kita akan menggunakan ini server, maka kita akan install yang server install image. Kita klik langsung. Kemudian ia akan otomatis mendownload ya teman-teman. Karena sebelumnya saya telah mendownloadnya, jadi di sini saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman bisa buka kembali VirtualBox-nya, kemudian kita ke menu tools, kemudian di sini kita klik yang menu, kemudian di sini kita beri nama Ubuntu server. Kemudian di sini untuk tabnya Linux ya teman-teman, kemudian versinya Ubuntu 64 bit. Karena di sini banyak pilihan, jadi perlu diingat ya, Ubuntu 64 bit. Untuk mesin foldernya ini teman-teman bisa atur juga ya teman-teman. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita bisa atur memorinya berapa. Ini saya default saja. Kemudian kita klik next. Kemudian kita di sini pilih yang create virtual hard disk now dan kita klik create. Kemudian di sini untuk disk filternya kita pilih yang virtual disk image. Kemudian kita klik next dan storage on physical hard disknya kita pilih dynamical location. Kemudian kita klik next. Dan untuk file location and size ini bisa diatur ya. Kemudian ini untuk size-nya ini saya pakai yang 10 GB saja. Ini maksimal sampai 2 TB ya teman-teman. Kemudian kita klik create. Lalu di sini kita bisa langsung saja klik start. Ini select start of disk. Di sini karena kita belum masukkan file ISO, jadi kita masukkan terlebih dahulu file ISO-nya. Ini saya sudah akan pakai teman-teman Ubuntu 22.64 ya, server AMD 64 di ISO. Ini adalah ISO dari Ubuntu-nya. Jika di sini belum ada, teman-teman bisa klik yang pause ke virtual disk file, kemudian klik add, kemudian arahkan ke file ISO yang sudah teman-teman unduh ya. Ini kemudian klik open, kemudian klik choose, dan di sini teman-teman bisa langsung klik start dan dia akan langsung running ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah melewati running. Di sini kita diminta untuk memilih link bahasa to select your language. Kita pilih yang bahasa Indonesia, kita taruh ke atas, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita pilih yang continue with update, karena kalau kita pilih yang update to the new installer itu kita harus mengupdate-nya dan terlebih dahulu, dan itu bisa dibilang cukup memakan waktu yang lama. Kemudian ini kita pilih yang continue with update saja, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini keyboard configuration ini English teman-teman. Kemudian kita pilih down. Kemudian di sini start of install kita bisa down. Kemudian network connectionnya di sini kita bisa down juga.
Kemudian konfigurasi proses address-nya ini juga kita bisa mirror address-nya juga kita bisa tuh. Kemudian di sini kita ini yang continue kita ingat, ini juga kita bisa untuk storage konfigurasinya kita nah ini juga ya teman-teman, ini kita download dulu. Kemudian confirm kita configure counter. Nah di sini profile stack kita beri nama optional ya, sini saya akan beri nama Laila. Kemudian melanjutkan ini saya akan beri nama Laila. Untuk ini juga teman-teman bisa ambil nama apa saja optional, karena ini untuk pembelajaran mungkin untuk ketika di lapangan teman-teman harus menggunakan nama yang agak unik agar menghindari dari serangan aman yang ada di luar sana. Kemudian password kita klik ke username-nya ini Laila juga. Kemudian kita passwordnya di sini saya akan menggunakan password yang udah diingat saja dan konfirmasi passwordnya dan kita enter. Kemudian di sini upload dokumennya kita continue saja. Continue. Untuk install OpenSSH nya kita saat ini dengan kita kemudian kita enter. Kemudian virtual server snapsnya ini bisa teman-teman juga teman-teman, dan ini sedang masang sistem, ini sedang memproses teman-teman. Ini prosesnya cukup memakan waktu yang lama, teman-teman bisa tunggu ya. Untuk melihat proses instalasinya teman-teman bisa pilih view full log dan enter. Di sini bisa dilihat untuk proses instalnya ya. Sekarang kita sudah selesai pada proses instalasi ya teman-teman, yang mana di sini terdapat dua opsi yaitu view full log dan leave now. Ini kita klik now, kita taruh ke bawah, kemudian kita enter. Kemudian kita tunggu readnya selesai. Dan di sini kita diminta untuk press enter. Kita bisa langsung saja enter dan kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai readnya. Ini kita bisa langsung saja login menggunakan username yang kita buat tadi. Saya akan login dan di sini kita masukkan password yang kita buat tadi. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke server yang sudah kita install menggunakan Ubuntu server. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.